Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Sobat Saska. Jumpa lagi di podcast Saska bersama saya Amaya Adiana Putri sebagai host pada podcast kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, podcast kita kali ini dengan edisi yang gak jauh dari pembahasan situasi saat ini, yaitu penerimaan peserta didik baru. Karena sebentar lagi mau PPDB, jadi kita mau memperkenalkan salah satu program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Surakarta. Ada DKV Desain Komunikasi Visual. Dan sekarang bintang tamu atau narasumber kita kali ini, beliau adalah salah seorang ketua program keahlian DKV yang ada di SMK Negeri 1 Surakarta. Siapa? Mari kita sapa bersama-sama. Halo Pak. Halo. Gimana nih kabarnya Pak Ratno? Oh, baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum memulai pembicaraan atau obrolan kita, Pak Ratno bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Saska. Sahabat Saska, perkenalkan diri saya. Nama Suratno. Di SMK 1 Surakarta. Saya sebagai ketua program keahlian desain komunikasi visual selama 2 tahun ini ya. Ya, sedang sibuk apa nih Pak sekarang? Saat ini sedang sibuk untuk menyusun kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka yang sudah dibuat itu baru kelas 10 dan 11. Ini mau menambah atau menyempurnakan kurikulum Sudah ada. Merdeka yang untuk kelas 12. Jadi ada penambahan gitu ya Pak? Ya, ada penambahan karena kurikulum Merdeka di SMK 1 Surakarta yang kemarin itu baru sampai di kelas 11. Sehingga kelas 12-nya perlu ditambah dan juga menyempurnakan kurikulum yang kelas 10 dan 11 ini. Tentang DKV itu sebenarnya apa sih Pak? DKV-nya atau jurusan DKV? DKV dan juga jurusan DKV. Kalau DKV itu merupakan cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media yang memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa itu. Nah, di program keahlian DKV ini kita belajar untuk mengolah pesan secara informatif, komunikatif dan efektif serta sekreatif mungkin agar pesan yang akan disampaikan itu mencapai sasaran dengan memperhatikan unsur bentuk, warna, tekstur, ruang, huruf dan segala hal yang berkaitan dengan DKV itu. Tujuan dari jurusan DKV sendiri apa nih Pak? Tujuan dari program keahlian DKV ya? Iya. Yaitu mendidik dan melatih peserta didik supaya mampu atau supaya memiliki wawasan yang luas dan aplikatif dalam desain komunikasi visual, menyiapkan peserta didik supaya memiliki jiwa entrepreneur sehingga mampu menyesuaikan dengan dunia industri, terutama industri kreatif. Lalu yang dipelajari dalam dunia DKV itu apa saja sih Pak? Yang dipelajari di program keahlian DKV itu banyak. Antara lain meliputi mengaplikasikan prinsip dasar desain dan komunikasi. Yang kedua, mengoperasikan perangkat lunak desain. Yang ketiga, menerapkan desain brief. Yang keempat, menciptakan karya desain, dan terakhir menerapkan pengetahuan dan mengelola proses produksi desain itu.
Pasti pakai software. Iya, pakai softwarenya banyak ya, antara Print Design. Iya. Itu softwarenya adalah untuk awal itu menggunakan Corel Draw. Kemudian nanti di kelas 11 dan 12 itu ditingkatkan, yaitu penggunaan software Adobe Illustrator. Itu untuk print design. Kemudian untuk image editing itu menggunakan Photoshop ya. Terus untuk termasuk juga digital imaging ya. Kemudian vektor sama, yaitu bisa menggunakan Corel dan Adobe Illustrator. Kemudian ada video editing, bisa menggunakan Sony Vegas, bisa menggunakan Adobe Premiere itu. Selain itu juga nanti ada After Effects, juga nanti bisa Adobe yang apa ya, saya kok agak lupa, yang untuk animasi Adobe Flash benar Adobe Flash itu untuk motion graphic. Kemudian ada Blender itu untuk 3D. Ya, untuk animasi, juga untuk modeling itu. Jadi banyak sekali software yang akan dipelajari di desain komunikasi visual. Iya, banyak sekali ya Pak ya. Di setiap jurusan pasti ada kelebihannya nih Pak. Lalu kelebihan jurusan DKV sehingga membuat para siswa tertarik untuk memilih DKV itu apa aja Pak? Ini bandingannya kelebihan dengan jurusan yang lain ya. Kalau di SMK 1 nggak bisa dibandingkan ya Mbak. Iya benar. Nggak bisa dibandingkan karena yang 3 jurusan di selain DKV itu kan bidang manajemen bisnis ya. Iya. Jadi kalau di DKV itu ya punya kelebihan bagi anak-anak yang punya bakat seni. Jadi di DKV itu bagus untuk anak-anak yang punya bakat seni, misalnya seni lukis ya, menggambar ya, itu sangat bagus untuk DKV. Karena gini, kalau dibandingkan dengan multimedia ya, dulu kan yang sekarang menjadi DKV itu dulu di SMK 1 kan namanya multimedia. Nah, anak-anak multimedia itu karena belum punya bakat seni, maka hasil karyanya itu agak kaku. Iya, agak kaku. Ya karena memang anak-anak itu tidak dilatih untuk membuat sketsa, kemudian ilustrasi, itu nggak dilatih di multimedia. Tetapi di DKV itu dilatih. Jadi anak-anak dilatih untuk menggambar. Ya. Jadi lebih berkembang ya Pak? Lebih berkembang ya. Itu. Jadi kelebihannya anak-anak yang punya bakat seni itu nanti hasil karyanya di DKV itu lebih bagus. Ya, gitu. Pada akhir jenjang, tepatnya acara kelulusan sekolah, pasti para siswa memilih untuk antara kerja atau kuliah, melanjutkan jenjang kuliah. Nah, ini Pak yang sering ditanyakan oleh orang-orang, sebenarnya jurusan DKV itu bisa bekerja di bidang apa saja Pak? Oh ya, banyak. Jadi kalau pengen menjadi fotografi, menjadi fotografer bisa, menjadi kameramen video juga bisa, kemudian menjadi animator juga bisa. Terus bekerja di periklanan sebagai ilustrator juga bisa, di desain web juga bisa. Banyak sekali banyak ya, Pak? Sekali peluang ya. Jadi peluang kerja untuk anak-anak lulusan DKV itu banyak sekali ya.
Baik Pak, tadi sudah dibahas tentang jurusan DKV seperti kelebihan, tujuan, dan juga dunia pekerjaan di jurusan DKV. Sekarang membahas tentang Pak Ratno sendiri nih Pak. Kan mengulik tentang jurusan DKV, bahkan bagaimana sih Pak rasanya jadi ketua program keahlian DKV? Saya merasakan menjadi ketua jurusan DKV kan baru di tahun kedua ya. Iya, 2 tahun. Melihat perkembangan anak-anak ya yang ada di program keahlian DKV itu, saya merasa senang sekali karena antusias mereka di dalam belajar itu sangat menyenangkan ya, sangat antusias mereka itu. Walaupun tentunya tidak semua mata pelajaran dia senang sekali. Iya. Misalnya ada desain grafis, ada fotografi, ada videografi. Animasi. Itu mereka itu saya lihat kok ada yang getol sekali untuk mempelajari misalnya videografi, karena mungkin cita-cita mereka menjadi videografer gitu. Ada yang senang sekali belajar tentang fotografi ya. Jadi sampai tanya kepada Pak Ratno itu sampai detail sekali ya. Jadi ada yang senang menggambar, ada yang senang di desain grafis gitu. Walaupun terus terang karena DKV di SMK 1 itu baru berjalan 2 tahun ya. Pak Ratno dan teman-teman guru ya di DKV itu merasa tertantang karena apa? Karena pengetahuan tentang DKV itu belum begitu banyak ya. Karena peralihan dari multimedia ke DKV, tetapi rasanya Pak Ratno itu mengajar menjadi ketua jurusan di DKV itu benar-benar sangat senang gitu ya, melihat anak-anak yang begitu antusias untuk belajar gitu ya. Ini yang menjadi motivasi, semangat Pak Ratno juga mulai ikut belajar memperdalam ilmu-ilmu DKV gitu ya. Itu baik, yeah. Tak terasa kita udah di penghujung acara. Yeah. Sebelum menutup pembahasan kita kali ini, ada pesan yang mau disampaikan ke Sobat Saska nggak Pak dari Pak Ratno sendiri? Yeah. Pesan saya bagi sahabat Saska, tentunya kalian punya adik yang masih belajar di SMP, yang mau lulus SMP. Sampaikan pesan kepada adik-adik yang masih di SMP, yang punya bakat seni, bisa masuk ke SMK program keahlian desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Surakarta. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ratno untuk yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman pada kita. Sama-sama. Baik, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga dari obrolan kita hari ini mendapatkan pelajaran sehingga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih buat Sobat Saska yang sudah menonton hingga akhir. Saya Amaya sebagai host dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.